Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sum. Pengertian sum itu adalah rumus sum ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus sum ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan rumus sum. Cara menjumlahkannya itu sama dengan sum tutup buka kurung C4 ditambah D4. Langsung klik enter, itu akan keluar jumlahnya. Jumlahnya itu 140. Selanjutnya, sum juga bisa digunakan untuk pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Di sini saya akan menjelaskan cara pengurangan menggunakan sum. Caranya sama dengan sum buka kurung C4 dikurang D4. Enter itu dan akan keluar hasilnya itu 20. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian itu menggunakan X, kalau pembagian itu menggunakan garis miring. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata itu menggunakan rumus average. Rumusnya adalah sama dengan average buka kurung C8 titik 2 D8. Itu bisa di enter, akan keluar hasil nilai rata-ratanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus N. Rumus N ini terdapat fungsi yang utama adalah menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Cara menggunakan rumus N adalah masukkan rumus N untuk mengetahui true atau false. Misalnya sama dengan N buka kurung C12 apakah lebih besar dari D12 tutup kurung. Jika benar, maka dia akan keluar tertulis di situ true atau false. Saya Pelita Kasih akan menjelaskan tentang areas. Fungsinya adalah menampilkan jumlah area, range, atau sel dalam suatu referensi, alamat sel atau range yang disebutkan. Sama dengan areas buka kurung F35 titik koma F36 titik koma F37 tutup kurung sama dengan 3 hasilnya. Choice adalah menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks atau urutan pada suatu referensi. Value yang berisi pada teks, numerik, formula, atau nama range. Sama dengan choice buka kurung B41 titik koma C40 titik koma C41 titik koma C42 titik koma C43 titik koma tutup kurung. Hasil pilihannya adalah Bandung. Single if rumus if Excel akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung F25 kurang dari 75 titik koma petik tidak lulus petik titik koma petik lulus petik tutup kurung. Perkenalkan, saya Putri Deviani. Fungsi accountive adalah untuk menghitung jumlah sel dalam satu rank dengan kriteria tertentu. Rumusnya adalah sama dengan accountive kurung buka C2 titik 2 C6 titik koma petik 2 sel petik 2 kurung tutup. Multi if fungsi hampir sama dengan fungsi if, akan tetapi diambil dari dua kondisi atau bisa ditumpuk beberapa perintah. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka F30 lebih besar 75 titik koma petik 2 lulus petik 2 titik koma if kurung buka F31 lebih besar 75 titik koma petik 2 lulus petik 2 titik koma if kurung buka 32 lebih kecil 75 titik koma petik 2 tidak lulus petik 2 kurung tutup 3 kali. Fungsi max di Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari rank tertentu. Bentuk penulisannya adalah sama dengan max kurung buka sel awal dibagi sel akhir kurung tutup
hasilnya 85. Maka nama saya Anggriani Sapitri, saya akan menjelaskan fungsi min di Microsoft Excel. Jadi fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari range tertentu. Contohnya itu min buka kurung B2 titik 2 B11 tutup kurung, hasilnya itu adalah min 50. Selanjutnya itu fungsi VLOOKUP. Fungsinya itu untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Contohnya itu VLOOKUP buka kurung F14 titik koma array A3 sampai array C11 titik koma 2 titik koma false tutup kurung, hasilnya itu Nokia 6030. Next, fungsi HLOOKUP. Fungsinya itu untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Contohnya itu HLOOKUP buka kurung B7 titik koma ujian titik koma 2 titik koma false tutup kurung, hasilnya itu adalah Senin. Perkenalkan, nama saya Nirwan Maulana Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi left, mid, right, lower, upper, dan proper. Nah, cara fungsi left adalah pertama sama dengan left. Nah, left itu mengambil nilai kiri. Ini huruf-huruf angka kirinya. Misalnya kan ini. Terus number karakternya berapa? Ini kan ada 5. Klik pertama klik ini dulu. Ininya. Nah, B3. Terus ini number karakternya berapa? 5. Nah, jadi Rizky. Kan Rizky itu ada 5 karakter ABC-nya gitu, misalnya RISKI. Nah, kalau ini mid mengambil nilai tengah. Misalnya sama dengan sama dengan mid B4. Terus dimulainya dari mana nih? N, hitung misalnya kan angka M nih, yang dimulainya dari M. 1 2 3 4 5 6 7, spasinya juga dihitung 8. Jadi 8. Terus Maulana itu berapa karakter? Maulana itu ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. No, jadi Maulana mengambil Maulana doang. Terus di sini ada Sapitri, ini mengambil right kan? Angka huruf kanannya aja. Nah, ini sama dengan right. Terus ketik ininya. Terus berapa huruf nih Sapitrinya? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Nah, jadi Sapitri. Terus lower itu berfungsi huruf besar kita jadiin huruf kecil semua nih. Nah, kan ini kan huruf besar nih pelitanya. Nah, kita jadiin huruf kecil sama dengan lower. Klik aja langsung enter. Nah, huruf kecil kan jadinya. Terus ini kebalikannya dari lower, upper. Upper itu berfungsi untuk membesarkan huruf. Kan ini kan Putri Devianinya huruf kecil, sama dengan upper. Klik dia langsung. Nah, Putri Deviani jadi. Terus proper. Kalau proper ini berfungsi angka huruf depannya aja menjadi huruf besar, huruf depannya doang. Misalnya itu kayak buat nama-nama doang sih, kan nama kan harus pakai huruf besar awalannya. Sama dengan proper. Klik. Terus di sininya Cynthia Purnama. Terus enter. No, kan Cynthia-nya kan huruf kecil, ini jadi huruf besar. Oke, sekian. Terima kasih.